Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Mamalik. Dalam lembaran sejarah dunia, seringkali kita melihat raja melahirkan raja, namun pada abad ke-13, sebuah anomali besar terjadi di jantung dunia Islam. Sebuah kelompok yang awalnya tidak memiliki apa-apa, bahkan kemerdekaan diri mereka sendiri, bangkit menjadi penguasa mutlak. Mereka adalah kaum Mamalik, sebuah dinasti yang lahir dari rahim perbudakan namun tumbuh menjadi penyelamat peradaban. Dari tahun 1250 hingga 1517 Masehi, mereka tidak hanya memerintah, mereka mendefinisikan ulang arti kekuatan di Timur Tengah. Selanjutnya, untuk memahami dinasti Mamalik, kita harus melihat dua fase berbeda dalam sejarah mereka. Mereka bukanlah satu blok monolitik, melainkan terbagi dalam dua era kepemimpinan, berdasarkan asal-usul etnis dan lokasi penempatan militer mereka. Era pertama, yang menjadi fondasi kekuasaan mereka, dikenal sebagai Mamalik Bahri pada tahun 1250 sampai 1382 Masehi. Para penguasa di era ini mayoritas berasal dari budak-budak Turki dan Mongol. Nama Bahri sendiri diambil dari kata Bahr yang berarti laut atau sungai besar, merujuk pada lokasi barak mereka yang ditempatkan di sebuah pulau di Sungai Nil. Sejarah mencatat periode Bahri sebagai masa stabilitas politik yang kuat dan merupakan fase kejayaan awal dinasti ini. Disinilah sistem pemerintahan mulai terbentuk mapan. Namun roda sejarah berputar. Pada tahun 1382, kekuasaan beralih ke kelompok baru yang disebut Mamalik Burji. Berbeda dengan pendahulunya, mereka berasal dari budak Sirkasia di kawasan Kaukasus. Nama Burji berasal dari kata burj yang berarti menara, karena mereka ditempatkan di menara-menara benteng. Meskipun era ini kaya akan pencapaian artistik dan budaya, periode Burji diwarnai oleh intrik politik yang kental dan persaingan internal yang tajam, yang kelak menjadi benih keruntuhan mereka. Selanjutnya, nilai strategis terbesar dinasti Mamalik bagi dunia Islam terletak pada peran militer mereka. Pada abad ke-13, dunia Islam sedang terjepit di antara dua kekuatan penghancur global. Mamalik berdiri tegak sebagai satu-satunya kekuatan militer yang berhasil mematahkan kedua ancaman ini sekaligus. Ancaman pertama dan yang paling mengerikan datang dari timur, bangsa Mongol. Pasukan yang telah meratakan Baghdad dan membakar peradaban itu tampak tak terhentikan. Namun di lembah Ain Jalut sejarah berubah. Pasukan Mamalik berhasil menahan dan memukul mundur Mongol, sebuah kemenangan telak yang menghalangi ekspansi Mongol masuk ke Mesir dan Afrika Utara. Bayangkan jika Mamalik gagal hari itu, peta dunia mungkin akan terlihat sangat berbeda hari ini. Dan tidak berhenti di situ, Mamalik juga menoleh ke barat. Sisa-sisa kekuatan pasukan salib yang masih bercokol di wilayah Syam menjadi target berikutnya. Dengan kampanye militer yang sistematis, Mamalik membersihkan sisa-sisa benteng pertahanan pasukan salib, mengakhiri era perang salib di wilayah tersebut dan mengembalikan kedaulatan penuh ke tangan Muslim. Nah, di balik kedahsyatan militer ini terdapat figur-figur pemimpin yang luar biasa. 3 nama menjulang tinggi di atas yang lain. Yang pertama ada Sultan Baibars. Ia adalah definisi dari pahlawan perang sejati. Namun Baibars bukan hanya otot, ia adalah otak di balik fondasi negara yang kokoh. Sebagai diplomat ulung, ia mampu menjalin hubungan internasional yang cerdas untuk mengamankan posisi Mamalik di panggung dunia. Kemudian hadir Sultan Qalawun. Reputasinya dibangun di atas penaklukan benteng-benteng salib yang sulit ditembus. Namun, warisan terbesarnya bersifat kemanusiaan. Ia membangun kompleks rumah sakit besar di Kairo. Rumah sakit ini bukan sekedar bayi pengobatan,
melainkan pusat medis canggih yang melayani rakyat, membuktikan bahwa Mamalik peduli pada kesejahteraan, bukan hanya perang. Dan yang terakhir ada masa keemasan ekonomi dicapai di bawah Sultan Al-Nasir. Ia memimpin masa puncak kemakmuran dengan proyek pembangunan infrastruktur publik yang masif. Jalan, jembatan, dan irigasi dibangun membawa kemakmuran bagi rakyat jelata. Selanjutnya, kejayaan pembangunan. Stabilitas yang dibawa oleh pedang Mamalik memungkinkan pena para ulama dan pahat para seniman untuk bekerja. Era Mamalik diakui sebagai masa keemasan arsitektur Islam di Mesir. Kairo bertransformasi menjadi metropolitan dunia. Stabilitas politik dan kas negara yang melimpah memungkinkan para sultan mendirikan bangunan-bangunan monumental, masjid, madrasah, dan mausoleum dibangun dengan detail ukiran batu yang rumit dan kubah yang megah. Bangunan-bangunan ini bukan sekedar tumpukan batu, melainkan pernyataan kekuasaan dan keimanan yang menjadikan Kairo pusat peradaban yang memukau di dunia hingga hari ini. Di dalam madrasah-madrasah yang berkembang pesat inilah ilmu pengetahuan ditempa. Dinasti ini menjadi pelindung bagi perkembangan intelektual dan agama. Dari era inilah lahir Ibnu Khaldun, bapak sosiologi modern yang menulis karya abadi, Muqaddimah. Juga Ibnu Taimiyah, ulama reformasi yang pemikirannya tajam dan berpengaruh. Mereka adalah bukti bahwa Mamalik juga mencetak raksasa intelektual. Namun tidak ada kekuasaan yang abadi. Memasuki abad ke-16, fondasi dinasti Mamalik mulai rapuh akibat dua faktor utama. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal menggerogoti dari dalam. Pada masa Mamalik Burji, kualitas kepemimpinan menurun drastis, korupsi merajalela, dan stabilitas negara diguncang oleh konflik tak berkesudahan antar faksi militer yang saling berebut kekuasaan. Sementara itu, faktor eksternal memberikan pukulan mematikan. Dunia militer telah berubah dengan ditemukannya Mesiu. Namun Mamalik yang bangga dengan tradisi ksatria berkuda menolak beradaptasi. Ketertinggalan teknologi militer ini, terutama penolakan terhadap artileri modern, membuat mereka tidak berdaya. Ketika berhadapan dengan ekspansi Turki Utsmani yang datang dengan meriam dan senjata api lengkap, pasukan Mamalik yang legendaris itu hancur. Pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamalik resmi runtuh dan Mesir menjadi bagian dari Kekaisaran Utsmani. Kisah dinasti Mamalik adalah sebuah epik tentang transformasi dari budak menjadi raja, dari prajurit menjadi pembangun peradaban. Meskipun dinasti mereka telah runtuh lebih dari 5 abad yang lalu, jejak mereka tidak pernah benar-benar hilang. Bangunan megah mereka masih menghiasi langit Kairo, dan kontribusi mereka dalam menyelamatkan dunia Islam dari serbuan Mongol tetap menjadi utang sejarah yang tak ternilai. Sekian penjelasan dan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.